warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di sini aku kembali lagi update informasi seleksi masuk PTKIN tahun 2023. Dan pasti udah tahu kan sesuai judulnya, aku akan membahas mengenai strategi lolos seleksi ujian UMPTKIN tahun 2023. Hayo, buat teman-teman semuanya yang nonton video ini dan merupakan salah satu pejuang UMPTKIN 2023, kalian sudah berada tepat di channel ini, karena channel ini akan membahas terus mengenai informasi terkait seleksi masuk kampus dan juga akan memberikan tips dan trik yang bisa Kariska bagikan kepada kalian semuanya. Nah, tapi jangan lupa untuk ikuti sosial media aku ya, karena di situ juga aku update informasinya. Dan kalau misalnya kalian perlu untuk menanyakan dan ingin berkonsultasi terkait masuk kampus, terkait jurusan dan lain sebagainya, insya Allah Kariska akan membantu kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar Kariskanya tambah semangat upload videonya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, jangan lupa untuk persiapkan pulpen kalian, catat, tulis, karena di sini aku akan kasih tips lolos UMPTKIN tahun 2023. Nah, jangan lupa simak videonya sampai akhir. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada 8 tips yang bisa Kariska bagikan untuk kamu yang lagi berjuang masuk PTKIN tahun 2023, khususnya untuk jalur UMPTKIN. Nah, tapi sebelum itu Kariska juga merupakan salah satu mahasiswa yang juga lolos UMPTKIN di tahun 2021. Dan pasti kalau udah kenal Kariska, Kariskanya kuliah di UIN Makassar. Nah, sekarang Kariska mau bagikan apa yang Kariska dulu lakukan ketika mau daftar seleksi UMPTKIN, dan alhamdulillah rezekinya lolos di jalur ini. Nah, Kariska bagi sedikit dulu pengalamannya ya. Jadi pada saat itu ketika selesai melakukan ujian SBMPTN di tahun 2021, Kariska langsung mendaftarkan dirinya di jalur UMPTKIN. Dan pada saat setelah mengikuti ujian tes UTBK, Kariska langsung mempersiapkan diri untuk mengatur perencanaan belajar mengikuti seleksi ujian UMPTKIN. Nah, pada saat itu Kariska belum berharap apa-apa dan Kariska merasa lebih baiknya aku coba deh, kayaknya Kariska bisa memperbesar peluang Kariska untuk lolos. Nah, pada saat itu kan salah satu ujian subtes dari seleksi ujian UMPTKIN itu kan ada soal bahasa Arabnya. Sedangkan selama Kariska sekolah di SMA, itu Kariska belum pernah diajarkan tentang pelajaran bahasa Arab. Nah, itulah yang menjadi kendala Kariska mempelajari soal-soal yang ada keluar di ujian seleksi UMPTKIN. Nah, apa yang Kariska lakukan adalah Kariska fokus pada apa yang menjadi kekuatannya Kariska. Karena pada saat itu Kariska lebih kuat ternyata di bagian matematika, bagian pengetahuan kuantitatif, apapun yang berbau dengan matematika, Kariska kuatnya di situ. Jadi Kariska punya catatan target bahwa ketika pas ngerjain soal UMPTKIN, yakin dan percaya Kariska harus mendapatkan jawaban yang benar dari seluruh pengerjaan soal matematika. Ya, walaupun pada saat subtes di bahasa Arab, Kariska mungkin agak-agak ini ya, agak kurang tahu dan tidak paham tentang materi-materi terkait bahasa Arab. Nah, sudah topik ya teman-teman. Jadi apa yang bisa kita pelajari adalah bagaimanapun background kalian, baik dari sekolah umum, sekolah pesantren, sekolah madrasah, dan lain sebagainya, intinya di UMPTKIN itu tidak membedakan siapapun yang berasal dari SMK ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman semuanya, yang kalian bisa lakukan adalah kalian persiapkan diri kalian. Kalau misalnya kalian udah gagal nih, gagal SNPTN, gagal UTBK, gagal jalur lain sebelumnya, nggak apa-apa, cobalah ujian UMPTKIN. Karena yakin dan percaya Kariska juga merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Jalur UMPTKIN itu adalah jalur satu-satunya yang menerima Kariska untuk masuk ke perguruan tinggi. Kariska sangat bersyukur, makanya Kariska ingin bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kita masuk ke tips lolos UMPTKIN tahun 2023. Yang pertama adalah kalian harus update informasinya. Cari informasinya, karena nggak mungkin kalian ingin mendaftarkan ke perguruan tinggi lantas kalian tidak mencari tahu apa yang menjadi perantara untuk masuk ke perguruan tinggi itu. Ya, pastinya adalah untuk masuk ke PTKIN yang diminati, kamu harus lewat jalur UMPTKIN. Misalnya
Nah, jadi makanya kamu harus cari informasinya terkait UMPTKN itu apa, kemudian materi ujiannya apa saja, kemudian proses pendaftarannya seperti apa, kemudian tips lolosnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Jadi kamu harus cari informasinya terkait UMPTKN itu sendiri. Tips yang kedua adalah yakin dan percaya diri. Pastinya sebelum kalian mencari tahu lebih dalam tentang jalur seleksi ini, yang terpenting adalah kalian harus menanamkan ke diri kalian. Kalian harus yakin dan percaya diri bahwa kamu akan mencoba ini, kamu akan berjuang di seleksi ini, dan yakin dan percaya apapun itu nanti hasilnya, apapun itu nanti akan diberikan oleh Tuhan, itulah yang terbaik. Jangan pernah menyalahkan diri kalian. Habiskan jatah gagalnya kalian di masa muda kalian. Cobalah hal-hal baru. Jangan pernah kalian mau berlama-lama dengan keputusasaan kalian karena sudah gagal berkali-kali. Jadi yakinlah dan percaya diri saja. Oke, di tips ini juga kalian bisa melakukan planning untuk perencanaan belajar. Kalian bisa juga tentukan pilihan jurusan kalian dan PTKIN yang kalian minati, dan pelajari juga jurusan yang akan kalian pilih. Jangan sampai kalian ikut-ikutan dengan teman kalian, lantas kalian tidak mengkaji tentang jurusan kalian, karena kuliah itu tidak mudah loh teman-teman. Percaya deh, karena Kariska sedang merasakan itu. Kalian harus bisa mengelola emosi kalian secara baik, fisik dan mental kalian. Nah, makanya kalian pelajari jurusan kalian, kalian kenali deh jurusan kalian. Kira-kira kalian sanggup tidak untuk mempelajari mata-mata kuliah yang ada di jurusan kamu, oke? Tips yang ketiga adalah buat jadwal belajarnya. Nah, sangat penting nih untuk kalian semuanya untuk buat jadwal belajarnya. Jangan belajar asal-asalan, asal mood saja, asal sistem SKS. Jangan ya teman-teman. Tahu kan sistem SKS adalah sistem kebut semalam. Jangan sampai kalian udah besoknya hari H ujiannya, lantas kalian baru belajarnya yang tadi malam, kemarin malam. Jangan ya teman-teman. Jujur kalian akan bakal tremor. Jadi pastikan kalau misalnya kamu udah ikut ujian UTBK nih, misalnya kamu daftar ujian UTBK, nah bisa kamu start dari situ untuk mempersiapkan diri ke ujian seleksi UMPTKIN. Tips yang keempat adalah mulai dengan gaya belajar kalian sendiri. Nah, misalnya Kariska pada saat itu adalah Kariska lebih suka belajarnya dalam suasana sepi, hening. Jadi Kariska pada saat itu mengerjakan dan mempelajari materi-materinya itu adalah di jam-jam tengah malam. Nah, karena pada saat itu fokusnya Kariska lebih banyak di situ, Kariska bisa ngerjain soalnya lebih banyak dibanding jam-jam yang pada waktu pagi hari, dan Kariska merasa lebih konsentrasi. Dan itulah yang menurut Kariska punya gaya belajarnya di jam tengah malam tanpa mendengarkan musik gitu ya. Aku sarankan kepada kalian, coba kenali diri kalian. Kira-kira kalian lebih suka belajarnya itu sambil mendengarkan musik, atau kalian lebih suka belajarnya secara berkelompok, atau kalian suka belajarnya sendiri-sendiri, ataupun gaya-gaya belajar kalian. Pasti kan berbeda-beda ya setiap orang. Dan tentukan gaya belajarnya, karena itu bisa memaksimalkan kalian dalam proses untuk mempersiapkan diri seleksi UMPTKIN. Oke, yang kelima adalah perbanyak untuk mengerjakan soal atau bahas-bahas soal dari soal UMPTKIN tahun sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, setelah kalian buat perencanaan belajarnya dan kalian udah mengetahui beberapa konsep materi yang sering keluar di UMPTKIN. Nah, buat apa kalian udah mendalami materinya tapi kalian tidak mengerjakan soalnya? Maka dari itu sangat penting untuk membahas soal-soal soal UMPTKIN. Nah, karena itu juga bisa menguji kalian untuk seberapa paham sih kalian tentang materinya, dan kalian sudah bisa mengenali tipe-tipe soal yang bakal keluar di seleksi UMPTKIN. Nah, jadi ingat ya teman-teman, di seleksi UMPTKIN tahun 2023 ini kalian tidak hanya bersaing hanya antar daerah saja, tapi adalah di seluruh PTKIN yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus mampu mempersiapkannya itu dari sekarang. Tips yang keenam adalah ikuti tryout. Nah, ini optional ya teman-teman. Kalau misalnya kalian butuh untuk mengikuti tryout, kalian boleh ikut. Itu ada tersedia banyak di bimbingan-bimbingan belajar yang ada di Instagram, di sosial media, YouTube, dan lain sebagainya. Banyak kok yang tersedia. Nah, gunanya apa kalau misalnya kalian ikut tryout adalah supaya kalian udah bisa tahu progres kalian itu dari kalian berproses
memahami materinya, kemudian ngerjain soal-soalnya, dan kalian ikut tryout. Karena diikuti tryout ini kalian bisa menguji mental kalian seberapa siapnya kalian untuk mengikuti seleksi UMPTKIN. Tujuh adalah jaga kondisi fisik dan mental kalian. Nah, pastikan ketika kalian berproses untuk menuju persiapan UMPTKIN 2023, jangan pernah kesampaikan fisik dan mental kalian. Jangan sampai kalian drop di hari H ujian kalian. Jangan sampai ya, itu sangat tidak baik dan sangat tidak dianjurkan untuk bisa memaksimalkan lolos kalian di seleksi ujian ini. Jadi kalian juga harus jaga stamina kalian. Kalian boleh berjuang, kalian boleh bekerja keras, tapi jangan pernah kesampingkan kesehatan kalian. Tips yang terakhir atau yang kedelapan adalah selalu beribadah dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, salah satu yang Kariska dulu lakukan adalah bagaimana Kariska mencatat di sebuah kertas tentang Kariska ingin masuk ke PTKIN ini, Kariska masuk ke jurusan ini, dan lalu kemudian Kariska tempelkan di suatu tempat yang sering Kariska lihat. Lalu ketika Kariska lihat itu, kita bersolawat, kita mencoba untuk meyakinkan diri bahwa kita bisa, kalian berproses, kalian lagi berjuang, kalian berniat untuk menuntut ilmu, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi pastikan niat kalian adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membahagiakan kedua orang tua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Inilah 8 tips dan strategi lolos untuk seleksi UMPTKIN tahun 2023. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar aku tambah semangat terus upload videonya. Dan like, share, dan komen. Jika ada perlu kritikan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.